Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, Prodi Teknik Informatika Angkatan 24. Pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan mengenai flowchart tentang program kasir sesuai dengan bahasa pemrograman Python pada layar video ini. Flowchart ini saya buat untuk memenuhi proyek web kasir kafe dasar pemrograman pada mata kuliah praktikum struktur data. Langsung saja kita ke perintah yang ditugaskan, di mana pada perintah pertama yaitu menggunakan simbol flowchart terminator atau bisa disebut yaitu termination dengan penamaan setar. Tak lupa juga hal yang harus dipersiapkan yaitu aplikasi atau website untuk membuat flowchart tersebut. Di sini saya menggunakan website yang bernama Draw.io atau aplikasi diagram NIT seperti ini. Oke, oke. Langsung saja saya mulai sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Simbol pertama yaitu terminator atau termination. Kita ambil dulu di sini, lalu pencet. Di mana pada simbol terminator ini digunakan untuk sebagai titik awal atau titik akhir dalam suatu alur flowchart. Dalam simbol flowchart terminator ini akan ada suatu penamaan yaitu kita tekan dua kali lalu pencet start yang digunakan sebagai tanda pemulaan program flowchart. Setelah simbol terminator ini akan ada suatu simbol glow atau aliran diagram yang berbentuk tanda panah yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Contohnya terlebih dahulu kita pilih simbol berikutnya yaitu sesuai dengan perintah preparation. Kita pencet ini, kita ambil simbolnya. Kita ambil yang ini. Lanjut, ini merupakan suatu flow atau aliran diagram yang menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Pada simbol preparation ini merupakan suatu simbol yang digunakan sebagai penyimpanan data atau pemilihan data sebagai pemberian nilai awal, di mana nilai awal dalam program kasir ini merupakan harga awal dari tempat atau cafe salon yang banyak tersedia berbagai menu makanan dan menu minuman. Langsung saja kita ketik yaitu di sini cafe salon sesuai yang telah saya buat pada video yang pertama yaitu di codingan yaitu cafe salon. Lalu enter. Ini merupakan suatu tempat atau kafe yang menyediakan berbagai menu makanan dan menu minuman dengan harga awal atau harga satuannya. Dan kita ketik yaitu harga awal. Enter menu makanan. Terus enter di sini. Di dalam menu makanan ini terdapat berbagai macam kode makanan, diantaranya yaitu ada MG yang merupakan mie goreng yang memiliki harga awal atau harga satuannya yaitu Rp7.000. Menu yang kedua yaitu ada TG, yaitu tahu crispy. Dengan harga awal atau harga satuannya yaitu Rp6.000. Kemudian kode menu yang ketiga yaitu ada Ciwi, yaitu chicken wings dengan harga awal atau harga satuannya yaitu Rp12.000.
Kemudian yang terakhir dalam menu makanannya yaitu ada kode Wiji, yaitu wafel coklat. Dengan harga awal atau harga satuannya yaitu 100.000. Hmm. Kemudian selain harga awal dari menu makanan tersebut, ada juga harga awal dari menu minuman di dalam tempat atau cafe salon, yaitu menu minuman dengan harga menu minuman dengan kode, maksud saya dengan kode KH, yaitu kopi hitam dengan yang memiliki harga awal atau harga satuannya yaitu Rp4.000. Kemudian ada juga menu minuman dan dengan kode CL yaitu cafe latte dengan harga awal atau harga satuannya yaitu Rp9.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada kode CP yang merupakan coklat panas dengan harga Rp6.000. Kemudian yang terakhir kode minuman yaitu ada ML yang merupakan seperti ini dengan harga awalnya yaitu Rp100.000. Oke, ini merupakan isi dari simbol flowchart present yang berisi pemberian nilai awal atau harga awal dari program kasir setelah simbol present. Selanjutnya akan ada simbol yang berisi satu inputan. Berarti simbol selanjutnya yaitu mengenai simbol input output, di mana suatu simbol yang digunakan agar suatu pengguna atau pembeli nantinya itu dapat melakukan inputan mengenai apa yang akan diinputkan pada program flowchart. Seperti ini. Pada inputan yang pertama yaitu input jumlah transaksi. Jumlah transaksi. Pada inputan jumlah transaksi ini nantinya pengguna atau pembeli akan menginputkan atau memasukkan jumlah transaksi yang akan dipesan. Terus inputan yang selanjutnya atau yang nomor 2 yaitu input kode makanan plus banyak pesanan. Hmm, input kode makanan plus banyak pesanan, banyak pesan maksudnya. Yaitu input kode makanan plus banyak pesan ini. Pesan pada simbol input ini pengguna atau pembeli akan menginputkan atau memasukkan kode makanan plus banyak pesan yang ingin mereka pesan. Selanjutnya akan ada simbol input lagi seperti ini.
yaitu mengenai input kode minuman plus banyak pesanan. Input kode minuman plus banyak pesan. Langsung saja minumannya plus banyak pesan yang nantinya pengguna atau pembeli akan melakukan suatu inputan kode minuman plus banyak pesanan dari minum tersebut. Oke, dari ketiga input ini akan terjadi suatu perjabangan lambang descent atau perjabangan lambang descent maksudnya yang menyatakan seperti ini. Kita tulis kasih dulu kodenya yaitu seperti ini. Yaitu menyatakan sesuai dengan perintah yaitu jika jumlah lebih besar dari satu akan kembali ke step 3 yaitu decision atau perjabangan akan kembali ke step 3 di mana step 3 yaitu input berapa banyak data pada simbol flowchart input atau output. Jadi ini akan berisi suatu penamaan yaitu jumlah pesanan. Jumlah pesanan. Seperti ini. Maka akan kembali ke step 3 di mana step 3 tersebut yaitu input banyak data. Itu akan dibuat mengenai suatu flow atau aliran diagramnya. Kita buat seperti ini. Nah, Bentar saya ulang dulu di sini. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu.
Nah, oke, di mana di dalam suatu perjalangan ini menyatakan bahwa apabila jumlah pesan lebih besar dari satu, maka akan kembali ke banyak data dengan menginputkan berapa banyak data, di mana ini akan ada suatu teks yang memberikan suatu pernyataan true. Ini kita ambil dulu true. Yaitu benar karena apabila jumlah pesan lebih besar dari satu, maka akan kembali ke input banyak data untuk melihat atau mengecek apakah banyak data yang dipesan itu lebih besar dari satu. Dan ketika sudah dipastikan jumlah besar atau banyak data tersebut lebih besar dari satu, maka akan melakukan inputan kembali. Serta banyak pesanan yang ingin dipesan. Setelah itu akan kembali ke decision kembali. Kemudian jika sudah memenuhi akan lanjut ke proses selanjutnya. Namun jika jumlah pesan ternyata tidak lebih besar dari satu dan tidak memenuhi satu kondisi pada decision ini, maka akan langsung menuju ke proses selanjutnya, yaitu pada simbol input, di mana input ini merupakan input jumlah pembayaran. Lanjut di sini, input jumlah pembayaran. Input jumlah pembayaran. Jadi, jika jumlah pesan tidak lebih besar dari satu atau pada season ini tidak memenuhi satu kondisi yang ada, maka akan ada suatu pernyataan yaitu false, yang menunjukkan salah. Di sini kasih false. Kita rapikan dulu. Yang menunjukkan bahwa jumlah besar itu tidak lebih besar dari satu, yang nantinya akan langsung menuju ke proses input untuk melakukan jumlah pembayaran. Setelah melakukan satu input jumlah pembayaran, maka akan ada suatu proses pengolahan data yang menggunakan simbol persegi seperti ini. Seperti ini. Yaitu simbol flowchart proses, di mana pada simbol flowchart proses ini akan ada suatu perintah untuk melakukan pengolahan data dengan mencetak atau memprint, yaitu cetak data transaksi, cetak data transaksi, no jenis harga satuan, banyak beli subtotal. Seperti ini. Di proses pengolahan data ini bukan termasuk hasilnya, hanya saja hmm, hanya saja untuk mencetak headernya saja, yaitu mengenai header no jenis harga satuan banyak beli dan struktur total bukan hasilnya. Untuk hasilnya akan ada pada proses flowchart. Selanjutnya, setelah pada proses pengolahan data di suatu perintah pada cetak no jenis harga satuan banyak beli, akan ada setelah hal ini akan menuju ke proses pengolahan data untuk melakukan perhitungan pada suatu variabel, di mana menggunakan simbol flowchart proses.
seperti ini. Yaitu dengan subtotal sama dengan harga satuan dikali banyak beli. Di mana pada proses perhitungan ini akan menghitung suatu subtotal sama dengan harga satuan dikali banyak beli. Lanjut ke proses perhitungan kedua, yaitu mengenai jumlah harga. Lanjut di sini jumlah harga. Jumlah harga sama dengan 0 plus subtotal. Kita rapikan dulu. Di mana jumlah harga ini merupakan suatu total bayar yang nantinya itu akan tampil. Langsung saja ke perhitungan ketiga, yaitu pajak sama dengan jumlah harga. Lanjut di sini perhitungan ketiga, yaitu pajak sama dengan jumlah harga dikali 0,1. Dan untuk proses yang terakhir, yaitu proses perhitungan kembalian. Di sini sama seperti yang tiga ini, yaitu kembalian sama dengan jumlah pembayaran dikurangi jumlah harga. Jumlah harga dikali pajak. Seperti ini. Kita rapikan dulu. Plus pajak. Plus pajak. Seperti ini. Lanjut ke jumlah pembayaran ini merupakan satu inputan yang sudah diinputkan oleh pengguna atau pembeli yang ada pada simbol flowchart input ini. Nah, setelah semua proses perhitungan pada flowchart ini sudah selesai, maka akan menuju ke proses pengolahan data. Seperti ini. Pengolahan data. Yaitu dengan mencetak atau memprint jenis harga satuan banyak beli subtotal hasilnya ke program, yaitu cetak jenis harga satuan
banyak beli dan subtotal. Banyak beli, subtotal hasil. Yang membedakan dengan proses pengolahan data ini yaitu ini dan ini yaitu proses pengolahan yang ini itu hanya berupa satu pencetakan teks saja bukan hasilnya. Namun yang ini merupakan suatu proses percetakan nomor, jenis, harga satuan, banyak beli total hasilnya. Hasil akhir ini mengenai berbagai inputan yang sudah diinputkan. Setelah proses pengolahan mengenai cetak no jenis harga satuan banyak beli ini sudah selesai, maka akan menuju ke proses yang terakhir, yaitu output, di mana output ini akan ada tiga simbol input-output, di mana output yang pertama yaitu cetak total transaksi. Kita edit dulu biar rapi. Seperti ini. Cetak tabel transaksi ini akan tampil jika jumlah harga pada suatu flowchart proses itu ada dalam program. Jadi, cetak tabel transaksi ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah harga. Output yang kedua yaitu cetak total bayar. Di sini itu cetak total bayar. Cetak total bayar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah harga output yang dengan harga jumlah output. Yang ketiga yaitu naik pajak atau PPN yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Cetak pertambahan nilai. Cetak total Cetak total bayar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah harga output. Yang ketiga yaitu naik maksudnya di mana PPN ini akan tampil nilainya jika suatu proses pada perhitungan pajak sama dengan jumlah harga ini sudah berjalan dan tidak ada kesalahan dan pastinya harus ada di dalam suatu flowchart karena untuk memberikan inputan pada cetak PPN seperti itu. Kemudian simbol output terakhir yaitu maksudnya di sini ada 4, bukan ada 3. Hmm, yaitu cetak, jumlah, bayar, dan kembali. Cetak, jumlah, bayar, dan kembali.
Yaitu kembalian di mana pada output ini merupakan suatu output yang akan mencetak jumlah bayar. Jumlah bayar itu adalah inputan yang sudah dimasukkan oleh pengguna atau pembeli dalam suatu cat yang ada pada tahap ini. Input ini untuk kembalian. Ini akan tampil nilainya jika proses perhitungan kembali pada flowchart tersebut tidak ada kesalahan atau berjalan dengan semestinya. Setelah beberapa outputan ini, maka satu proses dalam flowchart sudah dinyatakan. Artinya akan berhasil karena dari inputan serta proses dan juga output akan berjalan dengan semestinya dan tidak ada kesalahan. Setelah ketiga outputan ini selesai, maka yang terakhir itu adalah terminator, lambang terminator untuk melambangkan bahwa suatu program sudah selesai atau di sini dikasih N atau finish. Ini dikasih terminator. Seperti ini. Terus sana. Terminator. Di sini kasih N atau finish, gak apa-apa. N atau sudah selesai program ini. Ini merupakan suatu flowchart dari program kasir yang sesuai dengan bahasa pemrograman Python dan ini merupakan suatu alur dari atas sampai akhir. Baiklah, kita beri warna biar cantik. Kita kasih warna dulu biar kayak pelangi, maksudnya. Kita edit dulu biar durasinya panjang, maksudnya biar cantik. Kita kasih warna ungu karena itu adalah kesukaan saya, warna ungu. Dan yang warna hijau adalah kesukaan tadi, kasih warna hijau di sini. Kesukaan Musfir apa warnanya? Warna biru. Ya udah, kita kasih warna biru di sini. Kasih warna biru. Bentar. Di sini kasih warna biru langit. Biru telur asin kayaknya. Terus di sini kasih warna ini. Warna ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton video yang kedua ini. Sampai jumpa di video yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.